Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kiki Izzatunisa dan rekan saya Nindya Munifatu Zahra selaku panitia debat Pesan Galaksi. Baik, izinkan kami untuk memandu acara debat Pesan Galaksi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-Nya pada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam acara ini dalam keadaan sehat. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Yang kami hormati Bapak Dr. Andi Supriyanto MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Boja. Yang kami hormati jajaran staf STP 2K SMA Negeri 1 Boja. Yang kami hormati Bapak panelis dan Bapak Ibu guru karyawan SMA Negeri 1 Boja serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Semoga acara Pesan Galaksi pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Tapi sebelumnya debat Pesan Galaksi itu apa sih? Jadi, pada pemilos kali ini, OSIS Semanja mengusung Pesan Galaksi sebagai nama debat pemilos yang memiliki arti Pemimpin Semanja gelar aksi dengan tema Temola Terapes, yaitu The Movement Leader to Rise Our Helps. Oh, jadi itu arti dari Pesan Galaksi. Keren banget ya OSIS Semanja. Pasti dong. Adapun susunan acara yang akan kita lewati bersama kali ini yaitu sebagai berikut. 1. Pembacaan doa. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan. 4. Pembacaan tata tertib. 5. Pengenalan panelis. 6. Pengenalan paslon. 7. Penyampaian orasi dan visi misi. 8. Penampilan tim ses. 9. Tanya jawab. 10. Penampilan. 13. Penutup. Demikian susunan acara yang akan kita lalui bersama. Sebelum memulai acara selanjutnya, ada baiknya acara kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara yang pertama, marilah kita sebelum mengawali kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Bapak Zamroni SPDI. Kepada Bapak Zamroni kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Boja yang saya hormati, kepada Bapak tamu-tamu kehormatan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kepada seluruh peserta dan panitia debat Pesan Galaksi Pemimpin Semanja gelar aksi yang saya cintai. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan dan rahmatnya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk saling bermuajahah, dan semoga saja salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Selanjutnya mari kita buka acara ini dengan doa terlebih dahulu. Semoga badai cepat berlalu, gerhana COVID-19 segera hengkang, purnama baru segera datang, dan semoga saja acara hari ini penuh ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan dahirin, hamdan sahirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika ya Allah liwajhika wa adim sultanika. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wahin
wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal ardu wa man 'alaiha wa anta khairul warisin. Allahumma ya Allah, puji syukur ya Allah kami panjatkan kehadirat-Mu. Berkat izin dan ridho-Mu, kami pada saat ini ya Allah dapat melaksanakan debat pesan galaksi ini ya Allah. Kami tadahkan ya Allah kedua belah tangan kami ya Allah untuk mendapatkan curahan rahmat dan kasih sayang-Mu. Untuk itu ya Allah, kiranya Engkau berkenan memberkahi dan meridhoi acara yang kami lakukan ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, betapa banyak sudah nikmat yang telah Engkau curahkan kepada kami ya Allah. Tak terhitung sudah nikmat-Mu ya Allah. Itu kami rasakan dan kami nikmati. Namun demikian kami tetap terus menerus memohon kepadamu untuk mendapatkan tambahan curahan nikmat kasih sayang-Mu. Dan jadikanlah kami ya Allah sebagai hamba-Mu yang senantiasa pandai mensyukuri nikmat-Mu ini. Limpahkanlah ya Allah kepada kami semua yang hadir pada saat ini kesejahteraan jasmani dan rohani, supaya kami dapat melaksanakan debat pesan galaksi ini ya Allah dengan sebaik-baiknya. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi adkhilni mudkhalas sidqin wahrijni mukhrajas sidqin waj'alni sultanan nasira. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilal jannatal ma'al abrar ya izzal ghafar ya rabbal alamin. Fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Supriyanto. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak-bapak tamu undangan, Bapak panelis dari KPU, dari Bawaslu, juga dari Kapolsek, Bapak Ibu guru yang sungguh kami hormati, anak-anakku semua yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah berkenan melimpahkan karama hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir di sini dalam acara debat pesan galaksi. Ya, acaranya keren sekali dengan tema atau untuk pemimpin semanja gelar aksi untuk tanggal 3 November 2021 dalam rangka pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS untuk periode 2021-2022. Bapak Ibu dan anak yang sekalian, kami ucapkan selamat datang di SMA Negeri 1 Boja. Terima kasih atas kehadirannya dalam acara yang sungguh menarik ini. Kami sungguh mengapresiasi dengan tim panitia untuk untuk kegiatan debat pesan galaksi ini, karena kami berpikir bahwa kegiatan ini sangat penting dan sangat bermanfaat khususnya untuk anak-anak dalam proses pemilihan pengurus OSIS yang betul-betul demokratis begitu ya. Bapak Ibu dan anak sekalian, kami berharap kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang direncanakan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak selaku panelis yang telah berkenan hadir. Juga tidak lupa anak-anak sekalian yang sudah terpilih menjadi paslon ya. Ini ada 4 paslon, ini tentu yang terbaik di SMA Negeri 1 Boja. Nah, dari 4 yang terbaik nanti akan salah satu nantinya akan menjadi pengurus OSIS dan wakil ketua OSIS ya. Dan kami harapkan nanti yang betul-betul yang terpilih nanti bisa memberikan contoh, dan yang tidak terpilih tidak patah semangat, harus tetap ikut mendukung yang terpilih sehingga kegiatan di sekolah ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Harapan kami kalau pengurus OSIS-nya itu bagus, maka kegiatan siswa akan semua akan terbantu, akan bisa berjalan dengan maksimal, yang endingnya itu prestasi sekolah akan meningkat, harapannya seperti itu. Nah, dalam kesempatan ini kesempatan yang baik sekali, dan saya kira ini debat pesan galaksi ini merupakan hal yang baru di SMA Negeri 1 Boja ini. Ya, mudah-mudahan ini betul-betul pengalaman yang berharga bagi anak-anak dan juga bagi sekolah bisa menyelenggarakan kegiatan yang sebagus ini. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu demi terlaksananya kegiatan ini. Dan mohon maaf juga apabila dari sekolah belum bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk Bapak Ibu semua dan juga anak-anakku. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah pembacaan tata tertib. Yang pertama, wajib mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan mencek suhu. Kedua, hadirin dan tamu undangan wajib mengisi daftar hadir yang sudah disediakan oleh panitia saat hendak masuk ke ruangan debat. 3. Hadirin dan tamu undangan duduk di kursi yang sudah disediakan oleh panitia sesuai arahan. 4.
Untuk paslon dan panelis harap datang lebih awal untuk mengikuti briefing bersama panitia. 5. Acara akan dimulai sesuai jam yang telah ditetapkan oleh panitia, maka diharapkan hadirin datang tepat waktu. 6. Saat acara sudah dimulai, maka diharapkan untuk hadirin tidak meninggalkan ruangan, kecuali ada urusan yang penting. 7. Demi menjaga ketenangan saat debat, maka dihimbau untuk hadirin dapat men-silent suara handphone selama debat berlangsung. 8. Paslon dan tim sukses dilarang melakukan keributan yang dapat merusak infrastruktur sekolah dalam bentuk apapun. 9. Saat paslon menyampaikan orasi visi dan misi, dimohon hadirin tetap tenang dan mendengarkan dengan baik. 10. Dalam penyampaian orasi visi dan misi akan diberi waktu selama 5 menit. 11. Saat panelis memberikan pertanyaan tidak ada pengulangan, jadi diharapkan paslon dapat mendengarkan dengan seksama. Setiap paslon dapat menjawab pertanyaan dari panelis setelah dipersilahkan oleh moderator dan menjawab sesuai waktu yang telah ditentukan. 13. Tim sukses dapat menampilkan yel-yel atau slogan sebagai bentuk dukungan kepada paslon saat dipersilahkan dan mendapat aba-aba dari panitia. 14. Apabila ditemukan adanya pelanggaran dalam bentuk apapun, maka pelanggar akan dikenakan sanksi berupa meninggalkan ruang debat. 15. Dimohon untuk hadirin dan tamu undangan untuk bisa mengikuti serangkaian acara debat dari awal hingga akhir. Dimohon untuk tim vokal bisa menempatkan diri. Panelis pengenalan. Sebelum pengenalan paslon, izinkan kami memperkenalkan bapak-bapak dari panelis. Yang pertama, Bapak Dr. Andes Supriyanto, MPD selaku Kepala Sekolah. Yang kedua, Bapak Rinto Wardoyo, SPD dari KPU. Yang ketiga, Bapak Ahmad Ghazali, SPDI dari Bawaslu. Dan yang keempat, Bapak Aibtu Agus Wibowo, SH dari Kapolsek Bojen. Lanjutkan. Acara selanjutnya adalah pengenalan paslon. Selanjutnya kita akan memanggil kandidat jagoan calon ketua dan wakil ketua OSIS SMAN Negeri 1 Boja periode 2021-2022. Paslon 1, Wajindra Deva Veda dari kelas 11 MIPA 4 dan Sinar mentari selalu membuktikan cahaya yang terang untuk masa depan. Kaki berbicara dan tangan menggenggam, bersama bersorak kita pasti bisa berpegang tangan putra masa depan, bersatu semanjaku kita pasti bisa. Kita selalu bergandengan tangan melangkah ke depan meraih impian, bersama kita bisa. Kita tak pernah lelah berjuang, satukan tekad untuk jadi terhebat, meraih masa depan. Selaraskan hati, satukan tujuan, bawa semua mimpi dan wujudkan. Bangkitlah, berlarilah, kejayaan menanti di depan. Berpegang tangan untuk raih masa depan, bersatu semanjaku kita pasti bisa. Kita selalu bergandengan tangan
satukan tekad untuk jadi terhebat, meraih masa depan. Selanjutnya adalah penyampaian visi misi dan program kerja oleh paslon sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk paslon 1 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wajendra Davaveda dari kelas 11 MIPA 4. Saya Devin Riantama dari kelas 10D. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan visi dan misi kami. Visi kami adalah Menjadikan OSIS sebagai penggerak utama dengan mensinergikan berbagai potensi yang dimiliki oleh seluruh elemen sehingga bisa mewujudkan Semanja yang lebih unggul. Misi kami adalah yang pertama, melaksanakan program kerja OSIS secara tersusun dan terencana. Yang kedua, mengolaborasikan warga SMA Negeri 1 Boja dalam berbagai kegiatan OSIS. Yang ketiga, memaksimalkan fungsi OSIS sebagai penerima aspirasi, juga menjalin kerjasama yang baik bersama MPK. Yang keempat adalah menanamkan sifat luhur budi pekerti yang berlandaskan iman dan takwa, nasionalis, juga terbuka terhadap perkembangan global dan ilmu teknologi. Program kerja unggulan kami adalah Atma Semanja, sebuah media yang dikelola oleh OSIS yang mengandung konten harian Semanja, media karya siswa, konten pendidikan dan edukasi, juga merupakan salah satu pintu aspirasi bagi seluruh warga sekolah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju Semanja lebih maju bersama nomor 1. Paslon 2 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Tanalina Mazaya Salihah Supriyadi, kelas 11 IPS 3, sebagai calon Ketua OSIS periode 2021-2022, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Zahra Koirunisa dari kelas 10C. Saya selaku calon Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 1 Boja periode 2021-2022. Izinkan kami memaparkan visi, misi, serta program kerja kami. Visi kami yaitu menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Boja sebagai wadah yang aktif, inovatif, dengan akhlak mulia, kerja keras, kerja cerdas, melalui kreativitas dan semangat bersama. Untuk mencapai visi tersebut, kami memiliki beberapa misi. Misi kami yang pertama adalah mengutamakan Tuhan Yang Maha Esa, kerja keras, dan kebersamaan. Yang kedua, menampung aspirasi, potensi, serta mengembangkan ide-ide baru. Yang ketiga, mengadakan program kerja yang mendorong kreativitas para siswa. Yang keempat, yaitu untuk merangkul semua ekstrakurikuler yang ada sebagai sarana untuk pengembangan bakat minat para siswa. Yang kelima, yaitu untuk sebagai melanjutkan program kerja yang sudah ada sebelumnya. Program kerja unggulan kami yaitu Median Semanja, merupakan program kerja yang dibentuk untuk memanfaatkan teknologi terutama di bidang komunikasi dan juga informasi. Median Semanja ini juga bertujuan untuk memperkenalkan SMA Negeri 1 Boja kepada masyarakat yang lebih luas dan untuk mengembangkan kreativitas para siswa dalam teknologi sekarang ini. Median Semanja juga bentuk sebagai kinerja dan apresiasi kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Boja berupa pembuatan konten-konten serta video, juga penguploadan ilmu pengetahuan melalui sosial media, Instagram, juga YouTube. Demikian pemaparan visi, misi, serta program kerja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nevian dari Putra Arumsari dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya sebagai calon ketua OSIS periode 2021-2022. Dan saya Muhammad Adi Bramantio dari kelas 10I sebagai calon wakil ketua OSIS periode 2020-2021. Izinkanlah saya dan juga rekan saya untuk memberikan visi misi dan juga program kerja unggulan kami. Visi kami yaitu menjadikan OSIS sebagai jembatan penghubung bagi siswa yang ingin mengembangkan potensi dan juga ingin membentuk tim yang bermoral dan juga berakhlak mulia. Misi kami, 1. Aktif dalam menjalin kerjasama. 2. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang moral dan perilaku. 3. Meningkatkan mutu kerja OSIS. 4. Menjadikan OSIS sebagai wadah aspirasi. 5. Meningkatkan kedisiplinan dengan nilai-nilai yang ada. 6. Mengadakan kegiatan yang mengacu kreativitas. Adapun untuk program kerja unggulan kami yaitu Semanja Pikir. Apa itu Semanja Pikir? Yaitu semanja yang ingin membentuk karakter siswa yang lebih peduli, inovatif, inspiratif, kreatif dan juga responsif. Responsif dalam hal untuk pemilihan apapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir untuk paslon 4 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rahman Cahya Pantela dari kelas 11 MIPA 5. Saya Desasi Citane Sakti dari kelas 10E. Izinkan kami untuk memaparkan visi, misi, dan program kerja. Visi Semanja 2022 yang aktif, ekspresif, inovatif, serta mengembangkan generasi kreatif yang berkembang secara bebas walau dalam kondisi yang terbatas dengan mengedepankan good attitude. Misi 1. Meningkatkan rasa ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mempererat kerjasama dan rasa kekeluargaan antar anggota OSIS, MPK, dan ekstrakurikuler. 3. Meningkatkan kepedulian akan pentingnya mental health bagi seluruh warga SMA Negeri 1 Boja. 4. Menumbuhkan kepedulian akan pentingnya menjaga lingkungan agar tetap bersih dan nyaman. 5. Mengembangkan kreativitas, bakat, minat, dan potensi yang dimiliki siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler ataupun kegiatan sekolah. Adapun program kerja unggulan kami adalah Semanja Facebook. Nantinya siswa-siswi SMA Negeri 1 Boja diharapkan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki dalam bidang iptek, khususnya dalam hal editing. Semanja Facebook ini tidak hanya untuk mengembangkan skill editing saja, tetapi juga untuk mengembangkan kreativitas tanpa batas. Melalui video-video yang dibuat di sosial media, baik itu YouTube, Instagram, TikTok, diharapkan nantinya pesan-pesan yang terkandung di dalam video tersebut dapat tersampaikan dengan baik oleh seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Boja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilih nomor 4 untuk Semanja yang lebih hebat. Acara selanjutnya adalah penampilan yel-yel dari tim sukses. Paslon 1, menuju Semanja lebih maju bersama nomor 1. Nomor 1 selalu di hati, karena yang di hati ada di nomor 1. Paslon 2,
Selanjutnya adalah sesi tanya jawab oleh pemateri yang akan dijawab oleh 4 paslon kita. Baik, untuk sesi yang pertama dari Bapak Dr. Andes Supriyanto MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Boja dan akan dijawab secara runtut dari paslon 1, 2, 3, dan 4. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, saya akan menyampaikan pertanyaan nanti yang akan dijawab oleh masing-masing paslon. Pertanyaan saya, perlu diketahui bahwa kompetensi siswa ya secara umum di sekolah ini masih belum tinggi, masih kurang. Nah, salah satu untuk bisa meningkatkan kompetensi siswa itu dengan gerakan literasi sekolah. Nah, di SMA kita juga sedang gencar-gencarnya untuk melaksanakan gerakan literasi sekolah. Pertanyaan kami, aksi nyata apa kalau nanti paslon itu sudah menjadi pengurus OSIS yang akan dilakukan untuk meningkatkan gerakan literasi di SMA Negeri 1 Boja yang nantinya akan bisa meningkatkan kompetensi para siswa. Dan apa alasannya? Itu. Terima kasih. Baik, dimulai dari paslon 1. Terima kasih atas pertanyaan yang telah... Waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Izinkan saya menjawab pertanyaan sekarang. Aksi nyata apa yang akan saya lakukan dan rekan saya lakukan dalam meningkatkan daya literasi warga SMA Negeri 1 Boja? Ada satu program yang akan saya laksanakan. Sesuai yang saya katakan di depan, Atmas Manja, sebuah media yang berisi banyak informasi yang menarik, dikemas secara menarik dengan gaya-gaya baru sesuai dengan perkembangan zaman. Di situ, warga SMA Negeri 1 Boja bisa mendapatkan informasi-informasi baru dengan cara membaca yang juga akan meningkatkan daya literasi SMA Negeri 1 Boja. Selanjutnya ada program kedua, yaitu Jumat Literasi. Jumat Literasi ini adalah sebuah program di mana nantinya warga SMA Negeri 1 Boja akan diberikan kartu yang berisi kolom, judul buku, dan kutipan buku. Jadi setiap hari Jumat kita akan meminta izin untuk waktu sekitar 15 menit untuk membaca sekitar 1 halaman saja, yang nantinya hasil bacaan itu bisa dirangkum di kartu yang akan kami berikan. Kenapa alasannya saya melakukan program tersebut? Karena jika dilakukan secara terus-menerus, 1 minggu 1 kali, itu bisa meningkatkan daya tarik warga SMA Negeri 1 Boja dalam literasi. Kita bisa karena kita terbiasa. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, dari paslon 2, waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menjawab pertanyaan, yaitu kami akan mengadakan program atau kegiatan membaca atau literasi di kelas sebelum pembelajaran, yaitu selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Maka dari situ siswa-siswi dapat belajar dengan bisa menemukan atau pengetahuan-pengetahuan yang belum mereka ketahui. Dan di situ siswa-siswi dituntut untuk bisa terus update dalam setiap pembelajaran di sekolah.
Dan juga karena bertepatan bahwa kita mengikuti perkembangan zaman, di mana kita mengikuti dunia modern, maka buku juga bukan hanya lewat kertas, namun juga bisa kita lihat lewat media sosial, yaitu kita juga bisa membaca-baca lewat media elektronik, tidak hanya dengan visual buku saja. Begitu mungkin jawaban dari kami. Terima kasih. Berikutnya, paslon 3. Waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, izinkanlah kami menjawab pertanyaan. Program kerja kami yang akan kami laksanakan yaitu, seperti yang kita tahu, pandemi ini sudah berlangsung selama kurang lebih hampir 2 tahun atau 2 tahun sudah terlakukan. Jadi, kami ingin meng-on-kan kembali atau memfasilitasi kembali para siswa untuk bisa mempergunakan perpustakaan SMA Negeri 1 Boja agar dia bisa berliterasi bersama, meminjamkan buku dengan syarat mematuhi protokol kesehatan dengan mendatangkan siswa bagi siswa yang ingin membaca buku. Karena membaca buku itu sebenarnya tidak hanya dipergunakan saat sekolah, bisa untuk di masa depan. Dan juga literasi ini mungkin bisa berguna untuk masa depan juga. Mungkin jawaban kami. Terima kasih. Selanjutnya, paslon 4. Waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, tindakan kami akan mengadakan sosialisasi menggunakan Zoom. Sosialisasinya ini bentuknya itu tidak membosankan, menyenangkan, agar anak-anak itu semangat banget buat literasi gitu loh. Nah, kemudian saya ingin pengisian Google Form yang nantinya linknya akan kita cantumkan di IG OSIS SMAN 1 Boja. Nah, itu isinya nanti kita suruh mengisi bakat, minat ya, biar kita tuh tahu bakat, minat terpendam anak-anak. Karena intinya orang yang berbakat belum tentu minat, tapi orang yang minat tidak tentu berbakat. Nah, dari situ kita akan mengembangkan bakat-bakat dan minat-minat siswa-siswi melalui Google Form tersebut. Literasi tidak hanya seperti di buku, tetapi kita juga memanfaatkan sosial media, seperti kita bisa melihat-lihat informasi-informasi terkini, itu juga suatu bentuk literasi. Itulah jawaban dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi tanya jawab pertama sudah selesai. Selanjutnya kita akan beralih ke sesi tanya jawab yang kedua, yaitu dari Bapak Rinto Wardoyo SPD dari KPU. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih moderator atas waktunya. OSIS itu adalah organisasi di sekolah, organisasi siswa intrasekolah di sekolah. Tentunya calon-calon ketua dan wakil ketua itu sudah mengetahui makna dari organisasi tersebut secara umum ya. Tadi sudah disampaikan visi misi dan program-programnya ya. Kalau bisa di dunia politik mungkin ya kita ibaratkan program-program itu seperti janji-janji. Ketika teman-teman nanti terpilih tentunya akan dipantau dan harus merealisasikannya. Tadi sudah disampaikan banyak sekali program-programnya. Salah satunya itu program OSIS itu harus dilaksanakan secara terstruktur dan terencana. Tentunya nanti ketika terpilih menjadi ketua dan wakil akan membentuk tim akan membentuk divisi-divisi dan ada penanggung jawab di dalamnya. Okay. Apa yang adik-adik lakukan, mungkin target kalau dibanding 100 hari kerja, 100 hari pertama yang akan direalisasikan secara cepat. Dan ketika sudah berjalannya waktu, berjalannya organisasi itu tentunya kan ada penanggung jawab tadi nggih. Ketika ada salah satu penanggung jawab yang kinerjanya kurang istilahnya nggih, itu tentunya nanti akan menghambat program yang akan dilaksanakan. Apa yang
selaku ketua dan wakil yang akan dilakukan terhadap tim yang kurang maksimal tersebut. Jadi ada dua, nanti program-program real yang dilaksanakan dalam istilahnya 100 hari pertama dan studi kasus yang tadi ketika ada salah satu tim yang penanggung jawab kinerjanya kurang. Monggo, terima kasih. Baik, pertanyaan ini akan dijawab mulai dari paslon 2, 3, 4, dan 1. Dimulai dari paslon 2. Waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setelah 100 hari setelah bekerja, misalnya kita dipilih menjadi ketua dan wakil OSIS SMA Negeri 1 Boja, tentunya kami akan menjalankan visi kami melalui misi kami, juga menjalankan program kerja yang sudah kami buat, yaitu Median Semanja. Nah, Median Semanja ini akan kami gencar-gencarkan bertepatan juga pada HUT SMA nanti, yang nantinya juga akan pembuatan konten-konten yang kreatif melalui media sosial. Menambahkan sedikit, jika ada anggota yang belum bekerja maksimal, maka kita akan mendekatkan diri kepada mereka untuk bisa mengetahui kondisi mereka itu bagaimana, dan juga kita harus membimbing, merangkul, dan juga kita harus mendorong orang tersebut agar lama-lama bisa ikut bekerja sesuai dengan tugasnya. Menambahkan kembali, jika ada anggota dari OSIS kami melakukan kesalahan dan kerjanya itu kurang maksimal sesuai dengan visi dan misi kami, yaitu kebersamaan dan kerja keras, kita mengutamakan kebersamaan, terutama kebersamaan itu mendorong saling merangkul, saling peduli, dan saling solidaritas. Terima kasih. Ikut jawaban dari kami. Selanjutnya, untuk paslon 3, waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Izin menjawab, jika ada salah satu anggota yang kurang aktif, maka akan kita komunikasikan secara pribadi atau tersendiri tentang apa yang dia tidak bisa lakukan agar kita dapat memberi saran kepadanya. Dan jikalau nanti alhamdulillah kita terpilih menjadi ketua dan juga wakil ketua OSIS selama 100 hari itu, kami akan melakukan atau menunaikan semua, karena visi dan misi kita itu termasuk janji, seperti Bapak yang tadi bilang, termasuk janji harus ditepati. Jadi kita akan melaksanakan semua visi misi kita dengan baik. Dan menambahkan sedikit tadi, jikalau ada teman yang kurang aktif dalam melaksanakan kegiatan atau dalam berorganisasi, kita akan bersama-sama, bukan merundung dia, tapi mempertanyakan, kamu kenapa? Seperti itu. Mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Untuk paslon 4, waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Jawaban saya, jika ada salah satu siswa yang tidak maksimal dalam kerjanya, saya akan merangkul dia, mengajak dia sharing dengan 4 mata. Karena kalau dengan banyak orang, mereka itu kayak tersinggung, sakit hati, mempunyai dendam. Nah, dengan 4 mata itu nantinya saya berharap siswa tersebut akan introspeksi diri. Oh, ternyata selama ini saya salah melakukan hal tersebut. Saya akan lebih baik dalam kerjanya. Oke. Saya akan menambahkan, jika saya terpilih menjadi Ketua OSIS SMA Negeri 1 Boja, pastinya kami akan menjalankan visi misi dengan sebaik mungkin dan juga menjalankan program-program kerja yang sudah kami rancang. Terima kasih. Dan yang terakhir dari paslon 1, waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Izinkan saya menjawab pertanyaan tersebut kembali ke program kami, yaitu Atma Semanja. Di situ kita bisa menginformasikan informasi secara menarik agar anak-anak itu kerjanya itu niat. Kita juga bisa sering-sering mengadakan evaluasi agar masalah tidak terulang kembali.
menambahkan, dalam 100 hari ke depan, target kami adalah terciptanya media Atmas Manja yang dapat berjalan secara aktif dan tidak monoton. Menambahi tentang jika ada salah satu dari anggota OSIS yang kurang kompeten atau kurang bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, saya akan sebagai pemimpin akan melakukan pendekatan secara teman dahulu. Pendekatan secara teman, kita obrolkan sama-sama masalahnya apa sih yang membuat Anda kira-kira kurang maksimal kerjanya. Nah, setelah itu jikalau memang anak tersebut kurang bisa melakukan kerjanya dengan baik, kita akan melakukan evaluasi secara organisasi. Kita adakan pertemuan, diskusikan bareng-bareng, kira-kira jalan keluarnya untuk anak tersebut bagaimana. Nah, langkah tegas yang harus diambil jikalau memang anggota tersebut tidak menunjukkan itikat baiknya, kami akan mengeluarkan surat peringatan dari organisasi. Karena langkah tegas itu harus dilakukan demi terciptanya organisasi yang kredibel. Sekian dari saya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi tanya jawab kedua sudah selesai. Berikutnya adalah sesi ketiga oleh Bapak Ahmad Ghazali dari Bawaslu SPDI yang akan dijawab secara runtut oleh paslon 3, 4, 2, dan 1. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan kepemimpinan dan politik, ada banyak cerita sebenarnya di dalam sebuah kondisi masa-masa pandemik ini. Perlu kita ketahui pada masa-masa pandemik ini banyak sekali perubahan-perubahan kebijakan, khususnya di sekolahan, dari masa normal ke masa pandemik. Demikian juga pada teknis pelaksanaan kegiatan belajar mengajar ataupun kegiatan-kegiatan kesiswaan itu berubah semuanya. Pasti itu adalah perubahan keorganisasian yang paling mendasar karena ada kejadian bencana atau kejadian yang yang tidak diinginkan. Kemudian akan merubah kebijakan-kebijakan politik atau kebijakan dalam sekolah itu sendiri. Ya, yang perlu kita ketahui bahwa ini semuanya tidak menutup kemungkinan akan terjadi kerjasama antara sekolahan dari pihak guru untuk melakukan kebijakan bersama dengan siswa. Dalam hal ini wadahnya adalah OSIS, kan begitu. Nah, pada masa pandemik, kemarin masa normal ke masa pandemik, perubahannya sudah sebagian signifikan, kebijakan-kebijakan itu sudah jelas. Nah, untuk ke depan, yang masa lalu kita hanya bisa mengaca saja. Untuk ke depan, semoga saja pada masa pandemik, ya, menuju ke masa endemik, pastilah akan ada perubahan-perubahan kebijakan, baik itu dari guru ataupun dari siswa. Ya. Tadi yang disampaikan dari visi misi yang semuanya itu kan jelas bahwa hanya ada inovasi. Semua dari 4 calon ini selalu menggarisbawahi adalah inovasi. Nah, pada masa pandemik ke masa endemik, kebijakan yang kayak apa, yang inovasi kayak apa, ya, yang akan dilakukan oleh jenengan ketika terpilih untuk bisa berkolaborasi kepentingan untuk kemaslahatan sekolah dan khususnya guru dan siswa yang akan jenengan lakukan ketika terpilih. Kolaborasi kepentingan kayak apa wujudnya aja, mungkin kayak apa gitu aja. Udah jelas ya, monggo. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada moderator, monggo. Baik, dimulai dari paslon 3, waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Izin menjawab. Saya akan melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang moral dan perilaku yang harus diterapkan di sekolahan, dan kita harus saling membantu antara anggota satu sama anggota yang lainnya. Dan juga untuk kegiatan lainnya, yaitu kami akan melakukan kegiatan seperti tadi, literasi dan juga membangunkan rasa kepedulian, kebijakan kepedulian terhadap
masing-masing siswa, karena kita tahu pada masa pandemi ini kan kebanyakan para siswa itu kegiatannya di rumah. Mereka itu kurang peduli, terutama pada hal terkecil seperti membuang sampah pada tempatnya. Jadi kita akan melakukan sosialisasi, pertama pembentukan moral dan juga perilaku dan juga kepedulian terhadap apapun itu. Terima kasih, itu jawaban kami. Baik, untuk paslon 4. Seperti yang kita ketahui, sekarang ini kita sedang berada dalam masa pandemi COVID-19, di mana semua kegiatan-kegiatan itu dibatasi. Dan sekarang ini kita sedang berada di revolusi industri 4.0, di mana transformasi menuju kebaikan dengan meningkatkan media sosial sebagai transformasi. Di sini saya akan memberikan inovasi-inovasi tentang iptek. Dan di sini semoga siswa-siswi SMA Negeri 1 Boja bisa meningkatkan iptek mereka, bisa mengembangkan iptek mereka melalui sosial media dengan belajar di YouTube, TikTok, dan juga Instagram. Semoga siswa-siswi SMA Negeri 1 Boja bisa mengembangkan iptek tersebut. Dengan siswa-siswi yang dapat tersampaikan dengan baik, kami akan bekerja bertanggung jawab dan lebih amanah, dapat dipercaya. Sekian jawaban dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya paslon 1. Waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Tentunya kami akan mengadakan seminar tentang waspada terhadap COVID-19 ini. Kita sebagai siswa tidak bisa menelan mentang-mentang kita sudah divaksin, sudah memakai masker, sudah menaati prokes, kita tidak boleh melawan hal tersebut juga. Kembali lagi kepada program kerja saya yang pertama, yaitu Atmas Manja, sebuah media yang bisa dijangkau oleh seluruh warga SMA Negeri 1 Boja dari manapun dia berada, dari sekolah, dari rumah, atau tempat-tempat lainnya. Program ini bertujuan untuk menstimulus kegiatan-kegiatan di sekolah yang telah lama ini vakum. Contohnya, kita akan meliput sebuah berita. Berita ini kita akan kolaborasikan dengan ekstra jurnalis. Jadi, saya harapkan dari pelaksanaan tersebut bisa menstimulus ekstra jurnalis sehingga memiliki kegiatan lebih lanjut di masa pandemi ini. Jadi, kita akan memberikan wadah kepada teman-teman SMA Negeri 1 Boja yang bisa kita kolaborasikan, kita tuangkan lewat media Atmas Manja ini. Sekian jawaban dari kami, terima kasih. Selanjutnya adalah paslon nomor 2. Waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tentunya pada masa pandemi ini, motivasi belajar para siswa itu sangat menurun. Oleh karena itu, kita akan membuat program kerja yang berasal dari aspirasi dan ketertarikan para siswa. Dan kita akan mengadakan program kerja tersebut sesuai dengan arahan dari pembina juga. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sebelumnya, menanggapi pertanyaan, bagaimana inovasi yang akan kita lakukan ketika kita terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS. Jadi inovasi itu juga terkait dengan program kerja kami, yaitu Median Semanja, tentang inovasi di era digital, di mana kita memanfaatkan teknologi. Ini juga berkaitan dengan sebagai menggunakan teknologi dalam hal yang positif. Tidak dapat dipungkiri selama ini kita mudah sekali terkena dengan hoax atau mungkin beberapa hal-hal yang kurang baik. Jadi sebagai generasi masa depan juga kita menggunakan teknologi sebagai hal yang lebih positif. Apalagi dalam COVID-19 ini semuanya lewat media sosial, semuanya lewat laptop, lewat HP. Jadi kita juga harus selektif bagaimana menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan. Baik, setelah mendengar jawaban dari masing-masing paslon, apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ahmad Ghazali? Mungkin ditunjukkan kepada paslon nomor berapa, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Ini agak beda dengan
manis yang lainnya. Mungkin dikasih kesempatan untuk bertanya kembali, untuk feedback. Sebenarnya sederhana ya, kolaborasi inovasinya sudah jelas tadi, program kerja dari jenengan, ada apa, ada ini medsos ataupun media dari sekolah untuk dikembangkan semaksimal mungkin. Mungkin tuh paslon 1 ini ya, paslon 1 itu tadi saya membaca, bentar, ini ada kolaborasi warga dari program jenengan, betul ya, kolaborasi warga. Yang lainnya tidak menyebutkan kolaborasi warga khusus untuk paslon 1. Yang saya tanyakan, kolaborasi dari warga yang kayak apa ketika pada masa-masa pandemik, masa sekarang ini ya, untuk ke depan, khususnya untuk tahun 2022 itu, untuk ketika jenengan terpilih kayak apa kolaborasi kepentingan atau kolaborasi program yang melibatkan warga. Monggo. Izinkan saya menjawab pertanyaan. Kolaborasi dalam bentuk apakah? Kita dalam program kerja saya Atmas Manja ini, konten dari Atmas Manja itu sendiri nanti isinya tuh dari berbagai kalangan potensi warga Semanja. Pelaksanaannya sendiri mengisi kontennya itu, contoh konten nanti kita akan isikan tentang trivia olahraga. Kita butuh pengetahuan tentang olahraga, contohnya basket. Kita bisa rangkul teman-teman kita dari ekstra basket untuk memberikan materi. Nah, pembuatan materi itu sendiri kita tidak akan lupakan dalam prokes. Jadi kita tetap memperhatikan prokes. Kita akan melakukan kegiatan secara efisien, yang perlu kita ambil intinya saja, tetapi tidak melupakan kerja mereka, kontribusi warga SMA Negeri 1 Boja dalam pembuatan konten tersebut. Seperti tulisan itu juga bisa kita rangkul dari ekstra jurnalis. Nanti kita mintakan saran, saya mau ada rundown konten seperti ini. Kira-kira kalau menurut pendapat ekstra jurnalis itu cara penulisan yang baik seperti apa? Nah, kita bisa rangkul mereka sehingga mereka memiliki wadah untuk menyalurkan ekstra tersebut dalam masa pandemi ini melewati program Atmas Manja. Sekian, terima kasih. Untuk sesi tanya jawab ketiga sudah selesai. Berikutnya adalah sesi keempat oleh Bapak Aibtu Agus Wibowo SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi saya sebagai jurnalis dari yang keempat. Jadi dari pertama tadi sudah didengarkan baik itu organisasi, kemudian kepemimpinan, kemudian berkaitan dengan siswa sekolah, berkaitan dengan tadi mendengarkan untuk semua misi ya dari keempat ini. Mungkin ini adalah pertanyaan di luar, yaitu wawasan kebangsaan ya, perhatikan. Jadi adik-adik ini nanti adalah sebagai generasi penerus kita. Mungkin tadi Pak Kepala Sekolah, mungkin kita sudah nantinya akan meneruskan adik-adik semua. Jadi saya pertanyakan, jadi berkaitan dengan wawasan Nusantara, ya, wawasan Nusantara, bagaimana cara mewujudkan, ya, cara mewujudkan bela negara apabila adik-adik nanti adalah sebagai calon pemimpin, khususnya adalah di sekolahan, ya, di OSIS. Jadi bagaimana cara mewujudkan bela negara, ya. Itu pertanyaan dari kami. Silakan untuk dijawab, mungkin monggo saya kembalikan pada pembawa acara, ya. Baik, pertanyaan akan dijawab oleh paslon 4, 1, 2, dan 3. Kepada paslon 4, kami persilakan. Cara mewujudkan bela negara di SMA ini yaitu dengan cara membutuhkan bantuan dari siswa-siswi, bapak ibu guru, semua warga SMA Negeri 1 Boja agar lebih meningkatkan rasa bela negara tersebut.
sebagai seorang pemimpin, kita adalah teladan untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Boja. Tentunya kita harus menerapkan sikap bela negara terlebih dahulu, lalu bisa diikuti oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Boja. Dengan cara apa? Dengan cara kita menyemarakan program saya, yaitu Semanja Fast Movie. Di sini kita bisa membuat video yang berisi inovasi-inovasi untuk kita melakukan bela negara tersebut. Terima kasih. Baik, kepada paslon nomor 1 kami persilahkan. Izinkan kami menjawab pertanyaan tersebut. Kembali ke program kami, yaitu Atma Semanja. Dalam Atma Semanja, kita bisa menginformasikan tentang apa pentingnya bela negara bagi anak muda zaman sekarang. Karena anak muda zaman sekarang masih acuh tak acuh kepada bela negara ataupun kepemimpinan. Kita juga bisa mengandeng ekstrakurikuler Paskibra ke dalam segbit bidang bela negara di OSIS. Menambahi tentang kepemimpinan itu sendiri, kami sebagai pemimpin harus memiliki jiwa integritas sebagai panutan warga SMA Negeri 1 Boja. Jiwa integritas itu adalah jiwa bertanggung jawab, jujur, komitmen dalam melaksanakan segala kegiatan yang telah ia ucapkan. Nah, jadi saya harapkan bela negara di SMA Negeri 1 Boja bisa dilaksanakan secara sehari-hari melalui kebiasaan-kebiasaan dasar seperti belajar, lalu dalam belajar kita bisa mendapatkan sebuah prestasi, mengharumkan nama baik sekolah, itu juga merupakan bentuk dari bela negara itu sendiri. Jadi yang saya tekankan di sini adalah mengedukasi warga SMA Negeri 1 Boja dengan konten-konten yang menarik, bisa diterima oleh segala kalangan. Lalu langkah selanjutnya adalah berusaha memberikan contoh, memberikan pembiasaan-pembiasaan tentang bela negara dengan sesuai kapasitasnya masing-masing. Sebagai siswa, contoh bela negara yang paling mudah apa sih? Yaitu dengan belajar, mengharumkan nama baik sekolah, bahkan nanti bisa mengharumkan nama baik negara Republik Indonesia. Sekian jawaban dari kami, terima kasih. Baik. Baik, untuk paslon 2. Waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, pertama-tama terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk membela negara, bagaimana kita sebagai siswa SMA Negeri 1 Boja terutama, mungkin orang-orang berpikir bahwa ada nih essay Paskibra yang mengedepankan bela negara, tapi ternyata tidak hanya orang-orang yang berada di essay Paskibra yang harus bisa bela negara, tidak hanya tentara atau juga polisi, tapi juga seluruh rakyat Indonesia itu harus punya jiwa bela negara. Jiwa bela negara itu harus ditumbuhkan sejak dini. Nah, dalam konteks sekolah ini, kita harus menjadi pelajar yang baik, harus menjadi pelajar yang teladan dengan belajar keras, bisa berprestasi, juga bisa mengharumkan nama keluarga, nama orang tua, nama sekolah, ataupun juga mengharumkan nama sekolah. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Untuk paslon nomor 3 kami persilahkan. Waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk mewujudkan sifat bela negara tersebut perlu ditanamkan dari kita sejak kita SMP, duduk di bangku SMP sebenarnya. Dari kita, jadi untuk menumbuhkan itu kita perlu adanya merangkul esai seperti Paskibra dan lain-lain. Dan melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya bela negara itu. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, dari Bapak Agus Wibowo, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin untuk paslon berapa, waktu dan tempat kami persilahkan. Jadi ini menyeluruh aja, mungkin berkaitan dengan paslon 1, 2, 3, dan 4. Jadi betulnya bela negara itu paling mudah, ya, paling mudah di lingkungan. Apa salah satunya adalah toleransi.
saling menghormati, itu adalah salah satu. Kemudian melestarikan budaya, kebiasaan-kebiasaan, tadi sudah ada yang menjawab, baik itu yang ketiga, kemudian yang pertama sudah bagus. Jadi saya tidak akan menyatakan, intinya adalah 1, 2, 3, 4 intinya sudah bermaksud untuk mengeluarkan bela negara, salah satunya adalah melestarikan budaya, ya. Jadi sebetulnya ada 3 atau 4, ya. Yang pertama adalah toleransi, saling menghargai. Apabila panjenengan nanti rekan-rekan itu akan menjadi pemimpin, paling enggak menghargai, ada menghargai sama teman-teman, ya. Kemudian jiwa kepemimpinannya tadi sudah disampaikan. Jadi intinya yang paling mudah di sekolah adalah toleransi, saling menghargai antar umat beragama, kemudian melestarikan budaya di sekolah apa, aturan-aturan, tata tertib, itu termasuk budaya, ya. Jadi rekan-rekan mungkin nanti jadi pemimpin, tegakkan seperti itu dengan cara humanis, ya. Saya kira itu, mungkin terima kasih untuk saya. Baik, untuk sesi tanya jawab oleh panelis kami cukupkan. Selanjutnya, kami beri kesempatan kepada Bapak atau Ibu Guru untuk menyampaikan pertanyaan untuk masing-masing paslon. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, paslon 1 sampai dengan 4, pada kesempatan ini Ibu akan menanyakan berkaitan dengan kepribadian Nanda semua, di mana yang memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Sejauh mana pentingnya jabatan ketua OSIS bagi Nanda semuanya? Bisa jadi seandainya Nanda nanti dikukuhkan sebagai ketua OSIS, banyak sekali kesibukan yang kamu hadapi. Bahkan bisa jadi mengganggu kalian semua dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Bisa jadi tugas-tugas keteteran dan sebagainya, karena berkaitan kesibukanmu di organisasi tersebut. Jadi, Ibu tekankan kembali, sejauh mana pentingnya menjadi ketua OSIS, yang pertama. Yang kedua, setiap orang tahu akan kemampuan dan keunggulan pada pribadinya masing-masing. Karakter, keunggulan apa yang ada pada dirimu, sehingga kamu mampu memberanikan diri, mencalonkan diri sebagai ketua OSIS, di mana kalian tadi visi misinya ingin mewujudkan SMA 1 Boja yang hebat. Yang berikutnya, gaya kepemimpinan apa yang akan kamu lakukan untuk merekrut teman-temanmu, di mana teman-temanmu mempunyai karakter yang berbeda-beda, sehingga terwujud program kerja OSIS mewujudkan SMA 1 Boja yang hebat seperti yang kalian cita-citakan bersama. Oke, Ibu minta jawaban dijawab dengan singkat, jelas, dan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan bisa dijawab mulai dari paslon 1. Waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Untuk pertanyaan tadi tentang perekrutan anggota OSIS, jadi kita sebagai OSIS akan mengadakan perekrutan melalui tes wawancara dan angket melalui Google Form. Pendekatan kepada anggota OSIS, kita menggunakan asas kekeluargaan sebagai organisasi siswa intrasekolah. Kekeluargaanlah cara yang paling tepat untuk merangkul seluruh anggota sehingga dapat mencapai tujuan yang ditargetkan. Menjawab tentang sejauh mana
sejauh mana posisi ketua OSIS itu pentingnya. Ketua OSIS, jabatan ini sangatlah penting, tetapi kita sebagai ketua OSIS harus pintar-pintar membagi waktu, membagi pikiran, sehingga tidak melupakan kewajiban kita sebagai siswa dalam pelaksanaan tugas dan pembelajaran. Sekian jawaban dari kami, terima kasih. Selanjutnya, paslon 2. Waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya. Seberapa penting jabatan di organisasi OSIS menurut kami? Menurut kami jabatan ini penting karena kami sudah diberi tanggung jawab dan kami percaya dengan potensi yang kami miliki. Kalau ditanya, besok pasti sibuk, banyak kegiatan, apa tidak keteteran? Dari dalam hal ini kita harus tahu balance antara sekolah dan kewajiban di organisasi, karena pada awalnya kita datang ke sekolah itu untuk belajar. Kita harus tahu kewajiban kita pertama itu untuk belajar dan kewajiban kita di organisasi sebagai pemimpin. Dan kemudian menjawab pertanyaan bagaimana personality kami sampai kami itu berani mengajukan diri sebagai ketua dan wakil ketua OSIS. Nah, kami percaya pada diri kami sendiri, kami juga percaya dengan potensi kami sesuai dengan visi dan misi pada yang telah kami sampaikan. Kami sudah mengukur kemampuan kami yang kami tuangkan dalam visi dan misi kami. Terima kasih. Berikutnya untuk paslon 3. Waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, izinkanlah kami untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Sepenting apa jabatan ketua OSIS bagi kami? Tujuan kami utama datang ke sekolah itu adalah untuk belajar. Jadi kita sebagai murid atau sebagai siswa harus pintar untuk memanage waktu dalam hal belajar, dalam hal memikirkan keorganisasian, karena kalau dipikir menjadi pemimpin itu memang sangat penting dan amanahnya sangat besar, apalagi menjadi ketua OSIS. Jadi kita harus berpintar-pintar membagi, merencanakan, dan juga bagaimana kita menjalankan kegiatan agar kegiatan itu belajar dan juga untuk menjalankan organisasi itu bisa terlaksana. Untuk bagaimana personality saya dan juga pasangan saya memiliki sifat yang sangat untuk kerjasama, dan juga saya itu tidak bisa melihat orang, walaupun orang itu sudah jahat kepada saya tidak bisa melihat orang itu, tetap saya rangkul, tetap saya bawa. Kamu ikut saya seperti itu. Untuk selanjutnya, untuk perekrutan anggota OSIS, kita akan mengadakan wawancara. Setelah itu kita harus saling memahami antara satu sama lain, dan kita harus bisa menjadi contoh yang baik kepada adik kelas. Terima kasih. Baik, yang terakhir untuk paslon 4. Waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Seberapa pentingkah jabatan OSIS menurut saya? Jabatan OSIS sangat berarti untuk saya, karena di organisasi OSIS itu adalah wadah untuk kita belajar, berproses, berinovasi, berkreatif, dan sebagainya. Seberapa penting jabatan OSIS di sekolah ini? Kalau diibaratkan ya, OSIS itu seperti nyawanya manusia. Kalau nggak ada nyawanya, manusia bakal mati. Begitupun sekolah ini. Tanpa OSIS pun sekolahnya akan mati. Kemudian kenapa saya percaya diri menyalurkan diri? Menurut saya itu orangnya dapat bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Saya selama 3 tahun menjabat sebagai ketua kelas karena teman-teman saya percaya kalau saya memimpin itu sangat baik, dan kemudian saya sudah 2 periode menjadi ketua EC PMR. Dan di sini saya percaya diri menjadi ketua OSIS adalah saya memiliki sifat kreatif. Itu kita bisa memberikan inovasi-inovasi di OSIS untuk menjadi lebih baik dan lebih berkembang. Terima kasih.
Baik, untuk sesi pertanyaan yang terakhir ini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau mungkin disampaikan kepada masing-masing paslon? Baik. Sesi tanya jawab kali ini sudah selesai. Bagi masing-masing paslon bisa meninggalkan tempat. Berikutnya marilah kita saksikan penampilan lagu Setinggi Langit oleh Ananda Virginda Listra. Cek. Lihat mentari yang terbit di timur bumi, dengarkan kicau burung madu yang bernyanyi. Tersenyumlah dan ucapkan semangat pagi, tandanya kau siap untuk memulai hari. Kejarlah mimpi tanpa berhenti, percayalah semua akan terjadi. Aku bisa jadi apa saja, setinggi langit di angkasa yang tak ada batasnya. Aku bisa kalau aku mau, cita-cita dan mimpiku setinggi langit. Lihatlah ke kanan dan lihatlah ke kiri, banyak sekali yang bisa kau pelajari. Bukalah telinga, dengarkan dengan hati. Hari ini semua adalah bekal nanti. Kejarlah mimpi tanpa berhenti, percayalah semua akan terjadi. Aku bisa jadi apa saja, setinggi langit di angkasa yang tak ada batasnya. Aku bisa kalau aku mau, cita-cita dan mimpiku. Aku bisa jadi apa saja, setinggi langit di angkasa yang tak ada batasnya. Aku bisa kalau aku mau, cita-cita dan mimpiku setinggi langit, setinggi langit, setinggi langit. Terima kasih. Wah, keren sekali ya penampilan dari Mbak Virginda Listra. Baik, sebelum mengakhiri acara ini, marilah kita mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Ghazali, SPDI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kegiatan yang luar biasa. Yang kami hormati Kepala Sekolah,
Pak Pri, kemudian ada Pak Yosi ya, tadi Pak Yosi, kepada panitia PMK, dan tidak lupa ini calon kandidat atau calon yang luar biasa semuanya ini pada sore hari ini menyampaikan visi misinya sangat mengagumkan. Kami dari panelis, wah bisa berkata wah saja. Karena saya dari Bawaslu dan dari penyelenggara pemilu, khususnya dari Bawaslu dan dari KPU, mungkin di Kabupaten Kendal ini baru kali ini kita diundang jadi panelis dengan momentum debat pesan galaksi. Artinya apa? Artinya pada masa dini sudah sudah tahu akan pentingnya demokrasi. Demokrasi sangat penting. Karena ini bagian dari tugas kami dari penyelenggara pemilu untuk mensosialisasikan pentingnya demokrasi. Dan kita belum sampai nyentuh Boja. Ternyata Boja ini sudah bergerak lebih dulu. Ini luar biasa. Tepuk tangan semua untuk SMA Boja. Jadi motivasi belajarnya di Semanja ini luar biasa ya. Jadi kami atas nama panelis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan ucapan pesan kami kepada teman-teman yang ada di Boja. Ini belajar dan terus belajar. Dari semua yang kami dengarkan visi misinya luar biasa untuk belajar. Motivasi jadi pemimpin untuk belajar. Motivasi mendengarkan demokrasi untuk belajar. Dan Semanja ini adalah tempat paling produktif untuk belajar demokrasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan kesan kami ya, ini kesan luar biasa. Jadi paslon 1 ini ada model senioritas dan junioritas. Dalam paslon ini ada kelas 12 11 sama 10 ya, 11 sama 10. Ini kolaborasi kepentingan nantinya dalam dunia demokrasi ini saling mengisi. Karena seorang pemimpin itu khususnya di Indonesia itu terbentuk karena paslon. Dan paslon inilah saling mengisi antara senioritas dan junioritas, antara kepentingan minoritas dan kepentingan disabilitas. Jadi tadi disampaikan belum tentang kepentingan minoritas dan disabilitas. Mohon maaf untuk yang di sini Semanja itu ada minoritas betul nggih? Minoritas. Ada ya di salah satu siswa minoritas dan disabilitas. Tolong untuk ke depan penyampaian visi misi ini tolong dilengkapi dengan kepentingan disabilitas dan minoritas. Terima kasih, itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sampailah kita pada penghujung acara. Terima kasih kepada para paslon, hadirin dan teman-teman panitia yang sudah bekerja keras untuk hari ini. Ingat ya, jangan sampai golput. Tentukan pilihan kalian mulai dari sekarang. Karena satu suara menentukan masa depan Semanja. Kami selaku MC meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata dan perkataan yang menyinggung para hadirin. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup acara ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.